Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Alhamdulillah ya saudaraku, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi. Oh ya, untuk saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilham dan bisikan setan. Seperti apakah ilham itu? Bagaimana cara kita mengenalnya? Dan bagaimana caranya membedakan antara ilham dan bisikan setan? Begini saudaraku, sebenarnya semua manusia itu sudah diilhamkan sama Allah ya. Cuman kita tidak tahu mana ini ilham, mana ini bisikan setan. Dan cara mengenalnya dan membedakan itu bagaimana? Maka dari itu di sini kita harus belajar ya saudaraku. Kita harus belajar mengolah spiritual kita, mengolah batin kita, mengolah wilayah rasa dan wilayah kesadaran kita, supaya kita lebih peka terhadap bisikan-bisikan gaib. Karena begini ya saudaraku, bisikan gaib ini timbulnya bukan dari Allah saja, akan tetapi ada juga dari setan. Dan kalau kita tak pandai mengenalnya, ya kita akan terjerumus ke lembah yang hitam, bisa yakin kepada setan. Sebenarnya orang melakukan sesuatu itu melalui bisikan, dan tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu tanpa melalui bisikan dulu. Pasti ada bisikan-bisikan begitu ya. Dari sini kita harus belajar mengenal diri ya saudaraku. Karena kenapa? Tanpa kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan kenal yang namanya Allah. Dan kalau itu memang benar-benar ilham, buktinya apa? Nah sekarang kita buka surat Asy-Syura ayat 51. Bunyi ayat itu begini saudaraku, dan tidak ada bagi manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu. Nah jadi di sini sudah jelas ya, kalau Allah itu berbicara melalui perantara, tidak bertatap muka langsung sama kita. Terus yang kedua, Allah berbicara sama kita lewat belakang tabir. Dan yang ketiga, melalui utusannya yaitu malaikat. Dan diwahyukanlah dengan dia yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah itulah bunyi ayat tersebut ya saudaraku. Ada yang mengatakan bahwa wahyu itu hanya untuk nabi dan rasul, tapi sebenarnya wahyu itu berlaku untuk semua orang yang Allah kehendaki ya saudaraku. Hanya saja kita sebagai manusia biasa ilham saja. Sebenarnya makna wahyu sama ilham itu sama. Maknanya sama-sama perintah. Cuman mungkin saja sebagian ulama sepakat kalau kita cukup ilham saja ya. Karena kalau itu semua dikatakan wahyu, takutnya ya banyak manusia yang mengaku nabi. Nah buktinya apa kalau ilham dan wahyu itu maknanya sama? Di dalam Al-Quran tadi surat Asy-Syura ayat 51 kan sudah dijelaskan secara gamblang ya saudaraku.
Di situ dikatakan, dan tidak ada bagi manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia melalui perantara wahyu. Nah, jelas kan saudaraku? Di situ dikatakan manusia bukan nabi dan rasul. Jadi kita sebagai manusia punya kesempatan untuk mendapatkan wahyu atau ilham tersebut. Dan di dalam Al-Quran ada ayat lain yang berbunyi, wahai ibu Musa, susuilah dia, dan setelah kenyang hanyutkanlah ke sungai. Ibu Musa kan bukan nabi ya saudaraku, tapi bisa dapat wahyu dari Allah. Dan ada ayat lain lagi, Allah mengutus seekor lebah, wahai lebah, buatlah sarang di bangunan-bangunan yang dibuat manusia, di gunung-gunung dan di hutan. Sekarang sudah jelas kan saudaraku? Jadi ilham atau wahyu ini maknanya perintah. Dan kalau kita kaji, ilham itu luas maknanya, bukan bentuk dari bisikan saja. Tapi Allah berkata-kata juga bisa lewat rasa. Tandanya Allah memberikan perintah lewat rasa di dalam diri kita itu ada seperti yang berbicara ya, saudaraku. Di situ Allah mengajarkan kebesarannya. Contohnya, ketika kita emosi, seperti ada yang menyadarkannya, kita disuruh tenang, dilarang emosi, ya. Contoh yang lain, ketika kita lihat benda berharga yang jatuh ini misalnya ya, atau uang, di situ niat kita mau mengambil, tapi di sisi lain dalam diri kita ada yang melarangnya. Jangan, itu bukan hakmu. Jangan diambil, itu punya orang lain. Nah, itu salah satu contoh Allah berbicara lewat bisikan. Tapi di sini bisikan itu dibagi dua lagi ya saudaraku. Karena semua bisikan itu datangnya bukan dari Allah saja, tapi bisa juga dari setan. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana itu langsung dari Allah, mana itu dari setan. Nah, kalau ciri-ciri Allah yang berbicara itu tandanya tanpa ada huruf, tanpa ada kata-kata, tanpa ada suara, tapi kita paham kalimatnya. Itu disebut bisik. Jadi munculnya itu langsung datang dari hati, ya, dari hati nurani kita. Contoh kecil ilham dari Allah itu, ya, sebenarnya ini sering terjadi, tapi kita tidak sadar. Contohnya, kita diberi rasa lapar. Di situ kita tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada suara, tapi kita betul-betul merasakan lapar. Itu contoh kecil ya saudaraku. Kalau kita ingin tahu ilham yang spesial, ya kita harus belajar. Kita harus bisa mengolah spiritual kita, mengolah batin kita, seperti orang-orang yang mempelajari makrifat, ahli zikir. Biasanya mereka itu yang batinnya peka dan cepat menangkap perkara-perkara gaib, ya saudaraku. Dan kalau ciri-ciri setan yang berbicara itu seperti apa? Begini, setan berbicara itu seperti apa dan bagaimana, misalkan. Nah, contoh setan berbicara sama kita itu munculnya dari telinga kiri kita dan masuk ke hati kita. Jadi ada seperti suara. Ada seperti suara di telinga kiri kita. Ada seperti yang mendesis tapi bukan angin. Nah, dari sini kita tahu antara bisik dari Allah dan bisikan dari setan, ya. Memang saudaraku ya, sangatlah susah mengenal antara bisik dari Allah dan bisikan dari setan. Tanpa kita mengolah spiritual kita,
mengolah jiwa dan batin kita. Jadi dari sini kita dituntut untuk belajar mengenal diri kita dan mendekat sama Sang Pencipta kita. Terutama kalau kita umat muslim, kerjakanlah syariat kita dan perbaiki budi pekerti kita supaya kita lebih dekat sama Yang Maha Kuasa, lebih sabar ya. Terus tanda-tanda ilham Allah yang kedua yaitu melalui rasa atau di balik tabir. Dalam ayat Asy-Syura ayat 51 tadi ya, saudaraku, dijelaskan yang kedua di balik tabir. Contohnya yang di balik tabir itu bagaimana? Yang pertama yaitu mata zahir kita memandang alam semesta ini, memandang makhluk. Dan yang kedua, mata batin kita, mata jiwa kita, mata hati kita memandang Allah. Begitu ya. Contohnya seperti ini, ketika kita lagi duduk-duduk atau kita lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ada orang tua. Orang tua itu tiba-tiba tertabrak motor ya, misalnya. Nah, di situ mata zahir kita melihat jelas di depan mata kita bahwa ada orang tertabrak motor. Sedangkan batin kita seperti ada yang ngomong, "Ayo tolong dia, kasihan itu, ayo cepat tolong." Nah, itulah salah satu contoh ilham dari Allah melalui di balik tabir. Allah langsung memerintahkan kita, dikasih rasa peduli, dikasih rasa iba, dan itu semua langsung dari Allah. Begitu ya, saudaraku. Dan itulah yang dibilang hati nurani. Itulah cahaya nur Allah yang menunjukkan jalan kebenaran untuk kita dan memerintahkan kita. Terus di sini kita belajar lagi mengenal bisikan-bisikan setan lewat hawa nafsu. Contohnya saat kita marah, di situ kita tidak langsung marah ya, saudaraku. Di situ pasti ada bisikan-bisikan dulu, ada suara, ada kata-kata, ya. Contohnya lagi, ada tetangga yang beli barang-barang berharga seperti mobil, beli kulkas baru. Terus di situ timbullah rasa iri kita. Dan disitulah muncul rasa bisikan-bisikan itu ya. Ini si Anu baru beli motor, beli kulkas lagi, sekarang malah beli mobil. Itu uang dari mana? Sedangkan suaminya saja hanya RT. Jangan-jangan korupsi lagi. Hahaha. Nah, itulah contoh-contoh bisikan dari setan. Ada suara dan ada kata-kata di dalam hati kita. Sekarang sudah paham ya, saudaraku? Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari bisikan-bisikan setan itu. Dan kalau kita ingin terhindar dari situ, maka kita harus rajin-rajin beribadah, taat sama Allah Ta'ala. Jangan beribadah hanya karena ingin dipuji orang saja. Itu sangat tidak benar, dan itu malah disenangi setan. Kan banyak ya sekarang, saudaraku, banyak sekali yang begitu. Contohnya, mentang-mentang sudah ahli ibadah, tapi hidupnya ingin dihargai orang lain, ingin dipuji orang lain. Misalkan ingin dipanggil Gus, ingin dipanggil Ustadz. Kalau dipanggil namanya, dalam hatinya marah. Kan nggak benar itu. Kadang orang sudah ahli ibadah tapi masih menghina orang yang tidak pernah sholat ya. Terus ada lagi nih, mentang-mentang sudah naik haji, sombong. Kalau dipanggil haji meringis, tapi kalau dipanggil om, tante, merongos. Itu mulutnya
Itu jangan ditiru ya saudaraku, karena itu adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begini, agar kita bisa nangkap ilham-ilham dari Allah, ya kita harus belajar. Seperti yang saya bilang di atas tadi ya, kita harus mengolah spiritual kita, mengolah jiwa dan rasa kita. Karena kenapa? Tanpa kita melakukannya, maka kita tidak kenal yang namanya ilham. Soalnya begini saudaraku, hati kita sebenarnya hanya wadah ya. Mau baik, mau buruk, semua masuk di hati kita. Dan timbulnya semua itu dari mata, terus turun ke hati kita. Mata kita melihat sesuatu, lalu hati kita pasti berbicara, itu pasti ya. Dan kalau kita tidak pandai mengolah spiritual kita, maka kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak bisa membedakan antara ilham dan bisikan-bisikan setan. Karena setiap hari, setiap detik, hati kita itu selalu berbicara. Jadi kita jangan sampai ikut semua bisikan ya saudaraku. Kita harus bisa membedakan antara bisikan setan dan itu ilham. Oke, sekarang yang ketiga, Allah berbicara lewat hati kita, lewat kalbu kita, dan yang dibicarakan itu tentunya berbicara soal kebaikan ya. Yang kedua, lewat rasa. Di situ seperti ada yang nyuruh ya saudaraku. Misalkan rasa ingin ibadah, rasa ingin menolong, dan lain-lain. Intinya dalam hal kebaikan. Yang ketiga yaitu lewat belakang tabir. Dan belakang tabir itu bisa lewat alam semesta ini, bisa lewat orang lain. Contoh, ketika kita lagi ada masalah atau lagi dengar ceramah dan kata-katanya yang disampaikan itu masuk dan mengenai hati kita, itu juga bisa disebut lewat belakang tabir. Nah, di ayat yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu menyampaikan wahyunya lewat utusannya atau malaikat yang Allah kehendaki ya. Nah, di situ ada dua ya saudaraku. Kalau para nabi, Allah mengutus malaikat dengan wujudnya dan disampaikan langsung pesan-pesan itu tadi. Dan kalau kita manusia biasa, Allah menyampaikan wahyunya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Misalkan kita dengar ceramah atau penyampaian dari orang lain dan masuk di hati kita, terus mengenai hati kita. Itu juga bisa disebut wahyu. Begitu ya saudaraku. Karena kenapa itu bisa dibilang wahyu? Karena Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita semua itu lewat perantara. Contohnya, kita berdoa minta uang kan tidak ada, yaitu Allah langsung menjatuhkan uang dari langit, ya kan? Setelah kita berdoa dan doa itu diijabah sama Allah, tiba-tiba besok lusa atau kapan lah ada yang memberikan pekerjaan, ada dapat hadiah, dan ada rezeki yang tidak terduga dan disangka-sangka ya saudaraku. Intinya Allah itu memerintahkan kita, memberikan kita semua itu lewat perantara. Oke ya saudaraku, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau perlu di-share video ini ya, biar yang belum paham jadi paham. Karena jika kita sebagai manusia semakin banyak kita berbagi kebaikan, semakin disayang dan dirahmati Allah. Oke ya saudaraku, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.